Pada bulan Januari tahun 2022, terjadi kudeta di negara Burkina Faso. Presiden Roch-Marc Christian Kabore digulingkan oleh militer di bawah pimpinan Letnan Kolonel Paul Henri Sandaogo Damiba. 8 bulan kemudian, pemimpin junta militer Letnan Kolonel Damiba dikudeta oleh juniornya yang masih berusia 34 tahun, yaitu Kapten Ibrahim Traoré. Beberapa pengamat menyamakan Ibrahim Traoré dengan Thomas Sankara. Selain sama-sama memakai baret merah, keduanya juga sama-sama menjadi kepala negara setelah melakukan kudeta terhadap junta militer. Thomas Sankara mengkudeta Mayor Jean-Baptiste Ouédraogo pada tahun 1983. Thomas Sankara menjadi pemimpin negara pada usia 33 tahun. Tidak jauh usianya dari Ibrahim Traoré yang menjabat sebagai kepala negara di usia 34 tahun. Keduanya ini juga sama-sama berpangkat kapten, teman-teman. Ibrahim Traoré yang kini menjadi kepala negara Burkina Faso telah melakukan sejumlah gebrakan dan beliau dianggap sebagai seorang pemberani bak singa dari Afrika. Menurut sejumlah media, Ibrahim Traoré merupakan pemimpin negara terpopuler di benua Afrika, teman-teman. Lalu apa yang telah dilakukan oleh Ibrahim Traoré? Siapakah orang ini? Yuk kita bahas, teman-teman. Ibrahim Traoré dilahirkan dari keluarga muslim di sebuah desa kecil yang bernama Kra yang terletak di kota Bondokouy pada tanggal 14 Maret 1988. Ia lalu melanjutkan sekolah SD dan SMP-nya di kota Bondokouy. Lalu menginjak SMA, ia merantau dan bersekolah di kota Bobo Dioulasso, kota terbesar kedua di negara Burkina Faso. Nah, berbeda dari kebanyakan tentara di negara ini yang setelah lulus SMA langsung masuk ke militer, Ibrahim Traoré setelah lulus SMA pada tahun 2006 melanjutkan studinya ke perguruan tinggi, yaitu di Universitas Ouagadougou yang letaknya di ibu kota negara Burkina Faso. Kalau di sini kayak UI gitu, teman-teman. Saat itu, Ibrahim Traoré memilih untuk masuk jurusan S1 Geologi. Ibrahim Traoré muda juga aktif di dalam organisasi mahasiswa muslim. Kalau di sini kayak HMI, teman-teman. Ia dikenal oleh teman-teman seangkatannya sebagai orang yang pendiam dan sangat berbakat. 3 tahun berkuliah, Ibrahim Traoré kemudian lulus dengan cum laude di tahun 2009. Ia kemudian mendaftar menjadi taruna militer di tahun yang sama dan keterima, teman-teman. Ibrahim kemudian dikirim ke Maroko untuk mengikuti pelatihan artileri. Ibrahim kemudian dipromosikan menjadi letnan di tahun 2014. Ia kemudian bergabung ke dalam misi MINUSMA, pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ditugaskan untuk menjaga perdamaian selama Perang Mali. Nah, saat menjalankan misi tersebut, Ibrahim dikenal sebagai salah satu tentara yang sangat pemberani, teman-teman. Apalagi saat itu, ia bertugas di garis depan selama serangan besar pemberontak di wilayah Timbuktu pada tahun 2018. Di tahun 2019, ia ditarik pulang ke Burkina Faso dan ditempatkan di garis depan untuk menggempur teroris ISIS yang dinamakan sebagai Operasi Otabuanu. Operasi ini sukses, teman-teman. Berhasil memukul mundur para teroris meskipun itu hanya untuk sementara saja. Nah, karena jasanya itu sangatlah besar, pada tahun 2020 ia mendapat promosi naik jabatan menjadi kapten dan ditunjuk menjadi komandan artileri di wilayah Kaya. Lalu di tahun 2021, kelompok ISIS melakukan serangan yang lebih intensif. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tahun 2021 itu serangannya sangat-sangat besar, teman-teman. Sejumlah kota bahkan jatuh. Pembantaian warga sipil, terutama orang-orang yang non-muslim, juga terjadi, teman-teman. Traoré pada saat itu kecewa dengan pemerintah. Tentara itu telah berjuang mati-matian di garis depan, namun tidak dibekali peralatan militer dan logistik yang memadai. Sementara itu, para pejabat dan politisi melakukan tindak korupsi besar-besaran. Ibrahim Traoré saat itu marah melihat kenyataan tersebut. Di sisi lain, Presiden Burkina Faso yang bernama Kabore tidak berbuat apa-apa, teman-teman. Korupsi di negara Burkina Faso tetap berjalan, sedangkan tentara di garis depan dibiarkan berjuang apa adanya, serta rakyat sedang dibantai oleh ISIS. Nah, hal inilah yang akhirnya memicu demonstrasi rakyat Burkina Faso. Pada tanggal 22 Januari 2022, ribuan rakyat itu turun ke jalan, menyerukan presiden untuk mundur dari jabatannya, karena dinilai tidak becus dalam menghadapi kelompok teroris.
2 hari kemudian, pada tanggal 24 Januari 2022 terjadilah kudeta yang dilakukan oleh militer di bawah pimpinan Letnan Kolonel Damiba. Presiden Kabore akhirnya ditangkap dan dipenjara. Letkol Damiba lalu mendirikan pemerintahan junta militer dan ia berjanji untuk memulihkan ketertiban nasional serta membasmi para terorisme. Ibrahim Traoré yang saat itu masih menjadi perwira muda tentu saja senang sekali teman-teman. Ia dan banyak perwira muda lainnya sangat mendukung langkah Letkol Damiba. Tapi sayangnya teman-teman, pemimpin junta militer yaitu Letkol Damiba ternyata tidak banyak melakukan perubahan. Bahkan kekuatan ISIS terus mengalami peningkatan yang signifikan. Sejumlah kota lebih banyak yang jatuh. Pada bulan September 2022, teroris telah menguasai 40% wilayah Burkina Faso. Sedangkan pemerintahan junta hanya menguasai 60% saja teman-teman. Parah banget kan? Hal inilah yang membuat banyak perwira militer terutama bagi perwira muda termasuk Ibrahim Traoré merasa kecewa dan tidak puas akan kepemimpinan Letkol Damiba. Pada tanggal 30 September 2022, para tentara yang kecewa ini akhirnya melakukan kudeta di bawah pimpinan Kapten Ibrahim Traoré. Letkol Damiba akhirnya dipaksa turun dari jabatannya dan Ibrahim Traoré dilantik menjadi presiden sementara Burkina Faso sekaligus menjadi panglima tertinggi junta militer. Setelah dilantik menjadi presiden sementara, ada beberapa kebijakan Ibrahim Traoré yang sangat berani dan visioner. Apa saja itu? Yang pertama di bidang militer. 1 bulan setelah ia dilantik, Ibrahim mengeluarkan kebijakan untuk perekrutan tentara besar-besaran, yaitu sekitar 50.000 personel. Lalu pada bulan Februari 2023, ia mengusir pasukan Prancis yang diperbantukan di Burkina Faso. Sebagai gantinya, Ibrahim Traoré menggandeng Rusia dengan mengerahkan pasukan Wagner Group untuk membantu memerangi teroris. Selain itu, Burkina Faso juga membeli banyak drone militer dari negara Turki untuk menjadi sistem pertahanan. Nah, untuk mendanai militer, pemerintah menerapkan sejumlah pajak baru seperti pajak 5% untuk tagihan telepon dan internet, serta 10% untuk langganan saluran televisi. Yang kedua di bidang ekonomi. Pada bulan November 2023, untuk pertama kalinya dalam sejarah pemerintahan Burkina Faso, negara ini membangun smelter emas. Pemerintahan Traoré berupaya untuk mendapatkan kendali lebih besar atas sumber daya alamnya. Dalam hal ini adalah emas. Patut kalian ketahui jika negara Burkina Faso merupakan negara produsen emas terbesar ke-17 dunia. Nah, di zaman dahulu tuh, emasnya itu dijual dalam bentuk bebatuan. Jadi masih batu-batu itu dijual, sehingga harganya itu sangat-sangat murah teman-teman. Baru kali ini, Burkina Faso membangun smelter, pabrik pemurnian emas. Dari emas batu-batuan menjadi emas murni yang bentuknya itu kotak-kotak. Dalam 1 hari, smelter ini dapat memproduksi 400 kg emas. Wow. Ibrahim Traoré juga membuat kebijakan untuk menghentikan izin ekspor untuk perusahaan swasta penambang emas skala kecil. Sebuah langkah yang bertujuan untuk memberantas penyelundupan emas. Jadi perusahaan emas yang kecil-kecil, izinnya itu dihentikan teman-teman. Pada awal tahun 2025, pemerintah melakukan nasionalisasi tambang-tambang asing. Tercatat ada 5 tambang emas yang sebelumnya itu dimiliki oleh asing, oleh Ibrahim Traoré dialihkan menjadi milik BUMN. Saat ini, pemerintah Burkina Faso telah membeli banyak banget alat berat untuk digunakan mengaspal jalan. Patut kalian ketahui jika semenjak kemerdekaan Burkina Faso di tahun 1960 sampai 2024, jalan aspal di negara ini hanya 3.000 km saja teman-teman. Sedangkan jalan yang tidak beraspal sekitar 12.000 km. Nah, pemerintah Burkina Faso di bawah Ibrahim Traoré saat ini membeli banyak sekali alat berat untuk membangun jalan beraspal. Jadi membangun jalannya itu nggak pakai lelang-lelangan, nggak pakai tender-tenderan. Langsung pemerintah yang bangun. Pemerintah itu menargetkan mengaspal 5.000 km jalan per tahun. Wah, termasuk bangun jalan layang ini teman-teman. Pemerintah Burkina Faso juga terus membangun di sektor industri seperti pembangunan pabrik pengolahan tomat, pembangunan pabrik semen, serta pembukaan pabrik tekstil. Selain itu,
Pemerintah saat ini juga tengah membangun bandara internasional yang nantinya dapat dipakai untuk jaringan transportasi dan pintu masuk wisatawan. Lalu yang ketiga di bidang sosial. Ibrahim Traoré membatasi kebebasan pers dan media. Tidak boleh ada orang yang boleh mengkritik kebijakan pemerintah demi keamanan dan tidak membuat gaduh masyarakat. Pemerintah Burkina Faso juga kini tengah membangun rumah sakit yang sangat besar dengan bekerja sama dengan negara Cina. Pemerintah juga telah melakukan modernisasi alat-alat pertanian. Lalu yang keempat di bidang luar negeri. Ibrahim Traoré menginisiasi pembentukan aliansi negara-negara Sahel. Tujuannya untuk saling bekerja sama mengatasi berbagai masalah seperti serangan dari teroris. Anggota aliansi ini ada Burkina Faso, Niger, dan Mali. Pemerintahan Burkina Faso di bawah Ibrahim Traoré juga semakin mesra dengan negara Rusia. Bahkan, Burkina Faso berencana untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir dengan teknologi dari Rusia. Saat ini, di tahun 2025, Ibrahim Traoré merupakan kepala negara termuda kedua di dunia, kelahiran 14 Maret 1988. Sedangkan di posisi pertama, kepala negara termuda di dunia ditempati oleh Kristrún Frostadóttir, yaitu Perdana Menteri Islandia, yang lahir pada tanggal 12 Mei 1988. Terima kasih teman-teman sudah nonton sampai selesai. Bagi kalian yang mau membantu dan mendukung channel Tio JB, kalian bisa kirim melalui super chat, super thanks, atau berlangganan secara eksklusif. Jangan lupa ya untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kita. Silakan nih kalau ada request, kritik, saran, kirim salam, atau apapun itu kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi dan